Kata Nabi, orang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya kala marah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberinya pilihan bidadari yang ia inginkan. Ada ibu-ibu tanya, ini cuma buat bapak-bapak? Enggak, Bu, buat kita juga. Ya. Kita juga nanti dinikahkan oleh Allah di sana. Ya. Makanya ibu tenang-tenang nih, makanya kita kendalikan emosi ini kita, ya. Baik, gimana caranya? Tarik nafas panjang. Ini cara umum. Barangkali orang apapun agamanya akan pakai cara ini. Kita juga bisa pakai cara ini. Tapi karena kita ya Muslim dan kemudian kita sejak kecil juga diajarkan, ya apa yang disuruh? Baca ta'awuz. Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengetahui satu kalimat jika dibaca oleh orang ini marahnya akan reda jika dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita kesel pagi-pagi, aduh suami udah mau pergi, aduh masih kesel nggak tahu kenapa duduk-duduk di tempat tidur, tarik nafas, baca ta'awuz. Ya. Dikatakan dalam Quran setan itu menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Maka bunda ta'awuznya 4 kali ya. Terus apa lagi? Ya, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebisanya dilafazkan ya, sedikit berbisik, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa sedikit berbisik? Karena akan keluar karbon dioksida yang maksimal dari mulut, setelah itu akan oksigen ditarik dari hidung. Astagfirullahaladzim. Dan istighfar lebih dahsyat dari tarik nafas panjang. Karena kalau tarik nafas panjang itu tarik dulu, baru buang. Itu dihitung-hitung oksigen yang ditarik itu sekitar 3 liter. Tapi pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, dia keluar dulu, keluarkan karbon dioksida, maka hidung akan otomatis tarik oksigen itu lebih banyak, sekitar 5 liter. Nanti oksigen masuk ke paru-paru bawa ke jantung, jantung memompa, ya, dia ke otak membawa oksigen yang banyak, jadi otak mamalia yang tadi tegang, yang tadi levelnya di amarah ke atau lawama, dia memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau kita anggap sekarang ini sulit, kita diminta rutin baca istighfar. Ya, Nabi bersabda ini, Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya. Kalau kita anggap ini masalah sekarang ini, kita rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Allah memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Dan kalau kita anggap ini, rezeki kita terhambat, baik rezeki ilmu kah, buat anak-anak ya. Karena banyak orang tua bilang nggak efektif belajar daring. Loh gimana orang sekarang ini yang diutamakan adalah ya keselamatan kesehatan, ya kan? Kita baca istighfar saja. Karena bisa jadi anak-anak dapat ilmunya bukan dari daring saja, dari bapak ibunya. Dia bermain dapat ilmu, dia baca buku sendiri di rumah dapat ilmu, dia ngobrol sama ayah bundanya dapat ilmu. Termasuk juga rezeki uang. Kita disuruh rutin baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga. Memang negara orang bilang sedang krisis. Tapi buat kita yang rutin baca istighfar, ya, kemudian kita terus baca istighfar, maka ini dijanjikan Allah akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kok gampang banget Bu Aisyah hanya baca istighfar? Iya, tapi jangan salah, dia ada terjadi sesuatu dalam tubuh. Ya, satu saja, waktu kita bilang, ya, lafazkan istighfar, astagfirullahaladzim, berulang-ulang, itu oksigen masuk ke otak itu banyak. Dan sekarang oksigen lagi dibutuhkan ini. Apalagi orang-orang yang sedang kena COVID, ya Allah. Ya, apalagi kalimatnya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, maka kalimat itu akan jalan di badan kita. Jadi kita lihat lagi apa yang terjadi di tubuh kita, ya. Nah, kemudian supaya sampai ke level pencerahan, enlightenment itu gimana? Cara tercepat adalah baca Al-Quran, baca Quran, ya. Apalagi kalau kita tahu juga terjemahannya, baca Quran, baca Quran. Itulah makanya pada saat kita baca Quran, ayat demi ayat, kita naik levelnya sampai di pencerahan. Dan kondisi pencerahan ini dari sisi kesehatan, menurut Profesor David Hawkins, apa? Ya, orang yang sering ada di pencerahan, insya Allah daya tahan tubuhnya meningkat dan vitalitasnya meningkat. Dan baca Quran itu cara paling efektif. Ya. Makanya amalan yang bisa mengenai keluarga untuk masuk surga, ya, ini cinta Quran. Cinta Quran. Ya. Ini dalam surat As-Sad ya, ayat 29 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakah. Ya. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Ya.
Kemudian apa? Lihat dabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab, ya, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran, ulul albab, ya, orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kalau kita cinta Quran ini harus yakin, kenapa? Allah juga sudah berfirman bahwa ini kitab ini diturunkan penuh berkah dan kita harus perhatikan supaya kita juga pelajari apa sih sebetulnya, ya. Bahkan ya dalam surah hadis riwayat Tirmizi nomor 2915 ya 2915, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, ya, baginya satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10. Ya. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, tapi alif satu huruf, walam harf, wa mim harf. Jadi lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim aja ini sudah 3 huruf, ya. 3 huruf, 3 kebaikan dilipat gandakan jadi 30. Masya Allah, ya Allah. Itulah Ustadz Adi Hidayat, ya. Ini salah satu dari tausiah beliau adalah untuk kita bisa masuk Quran, ya, masuk surga rame-rame, kita harus cinta Quran. Gimana caranya? Beliau memberitahu kita 3 cara ini. 1, suka membaca Al-Quran setiap hari. Walaupun belum mempunyai kemampuan menghafal, buka Quran setiap hari. Ya. Atau mungkin ya banyak di antara kita ya senang mengamalkan, misalnya sebelum tidur baca Al-Mulka, Yasin kah, Al-Waqi'ah kah. Sok atau silakan, mangga, kalau orang Sunda bilang monggo, orang Jawa bilang ya ayo. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga tahu bahwa ada di antara umatnya juga yang belum mampu, yang belum punya kemampuan menghafal. Ya. Saya aja terus terang masih terus ya belajar lagi karena waktu kecil ya saya ini mungkin yang zaman kita kecil belum ada lagi kita untuk hafiz Quran dengan metodologi yang lebih efektif, tapi harus buka setiap hari. Apalagi mengkaji Al-Quran dan mempraktekannya. Jadi apa ayat yang dibutuhkan diamalkan. Ini juga namanya cinta Quran. Dan tentu menghafal Al-Quran ini tentu jauh peringkatnya yang paling atas lagi. Ya. Kita sekarang berbahagia ya, anak-anak kita yang bisa sekolah, kemudian ada sekolah hafiz Qurannya, ada metodologi menghafal Quran dengan lebih praktis ya. Itulah makanya kita ya ayo kita dorong anak-anak kita ya. Saya juga gitu, ponakan-ponakan kan banyak sekali ya. Apalagi yang masih kecil kita dorong, kita minta dia untuk ya menghafal Quran supaya cinta dengan Quran gitu. Ya. Ini Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan seperti ini. Ya. Sehingga apa? Karena pada saat kita baca Quran itu otak itu ya listriknya jalan bagus banget gitu. Dan saraf-saraf neuron-neuron di otak itu akan tersambung-sambung tentang ayat-ayatnya Allah yang ada di Quran, ya. Maka bayangkan kalau otak kita ya setiap hari kita baca Quran atau setiap hari kita kaji Al-Quran dan kita praktikkan, itu kan bagus banget di otak kita nih, isinya sambungan tentang Quran. Apalagi yang ya berupaya berikhtiar menghafalkannya, ya Allah. Nah, kalau kita ajak satu keluarga kayak gini, itulah makanya mengapa bisa ya, bawa semuanya itu pergi ke surga. Mulai dari nenek moyangnya sampai yang ke sampingnya juga itu pasangan hidupnya sampai anak cucu. Ya Allah. Terus apa lagi supaya kita bisa masuk ke pencerahan? Ikut kajian. Ini itu yang bisa orang bisa sampai ke pencerahan ini. Baik kajian online maupun nanti kalau sudah nggak pandemi seperti sebelum pandemi kita kajian yang datang kita offline, itu membuat kita di pencerahan. Apalagi bisa ke pencerahan ya, baca buku motivasi, baca buku sirah, baca buku ulama-ulama, baca buku itu bisa sampai ke pencerahan. Ya, ini titik zona ikhlas yang tinggi nih, pencerahan enlightenment, dan ini nafsu mutmainnah ya. Apalagi dia yang bisa masuk ke pencerahan, ya, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan anak-anak, ngobrol sama teman, ngobrol juga dengan profesional misalnya, ya. Apalagi yang diobrolkan itu adalah ayat-ayat Allah, kebesaran Allah. Oh, itu kita bisa masuk pencerahan. Para bunda, kalau suaminya ngasih tahu sesuatu, dengarkan dengan perasaan, mulai start dengan semangat. Sehingga apa? Sehingga pada saat kita startnya dengan semangat, suami mengatakan apapun dia ngasih arahan apapun, kita akan terima, lama-lama kita sampai di pencerahan.
Karena banyak para istri, suaminya ngomong, dia sikapi dengan kondisi marah ini, di level marah, kesel ini. Nah, ini bahaya nih, berarti nggak ikhlas dengerin suaminya ngomong gitu ya. Saya juga berusaha tuh, jadi kalau sudah suami pulang, dan saya udah tahu nih, ya setelah setengah jam pasti dia mau kasih arahan ke saya udah langsung tarik nafas dulu, istighfar dulu, ta'awuz dulu, naikkan dulu level. Jadi kalau suami udah panggil, duduk di sampingnya, sudah start dengan semangat. Ya, sehingga nanti pas dia memberikan sesuatu ya arahan, kita terima dengan senang, dan akhirnya kita senang banget, ya Allah suamiku ngerti ya tentang kayak gini misalnya gitu ya, tentang bisnis dalam Islam. Itu saya kemarin beberapa hari yang lalu suami saya cerita tentang bisnis dalam Islam, dan dia teman-temannya itu saya senang banget, saya damai gitu, dan langsung masuk ke pencerahan ya. Ngobrol sama anak juga begitu ya, atau kita mengajarkan anak, terjadi diskusi, apalagi kalau anak sudah besar, itu bisa ke pencerahan. Ngobrol sama teman-teman tentang kebesaran Allah, kita bisa sampai ke pencerahan. Ngobrol dengan profesional misalnya, pada ulama kah, pada psikolog, pada dokter, dan itu bisa sampai di pencerahan ya. Sehingga apa sih? Karena kalau nanti di otak kita ini senantiasa di emosinya pencerahan ya, kemudian diisi juga Quran, diisi juga ilmu-ilmu yang manfaat, itu akan jalan di badan kita. Lewat mana? Lewat sistem saraf. Dan nanti akan memberi pesan kemana? Pertama ke jantung, ke kolbu dulu, berikutnya ke seluruh tubuh. Maka kita akan punya perilaku ya, perilaku yang penuh kesabaran, perilaku yang soleh-soleha ya, perilaku yang tawa. Ini kenapa? Karena kita isi otak kita, dan emosi yang suka mengganggu ini ya kita isi dengan ya kesabaran kita, naikkan level emosinya, pas turun oke, naikkan lagi, pas turun naikkan lagi ya, itu. Dan tadi kabel sistem saraf itu kayak kabel listrik. Ya ini kan sistem saraf nih kayak kabel listrik nih. Jadi ini kayak kabel listrik, dia jalan impuls listrik yang bawa pesan. Cepat banget lagi, 240 km per jam. Dari mana? Yang ditangkap dari mata, ditangkap dari telinga, apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kalau neuron motorik yang mana? Ini dari otak turun ke bawah, lewat tulang belakang, sumsum tulang belakang. Nanti dia ke jantung dulu. Habis itu nanti ke seluruh tubuh. Kecepatannya 320 km per jam. Jadi kalau kita isi ini tentang Quran, itu kan jalan di tubuh kita Quran. Ya. Dan tentu kita harus doa. Doa masuk surga ini, ya ini Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini pada saat kita lafazkan, ya jalan ke sistem saraf kita ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Ini jalan ke seluruh badan. Dan ada juga doa ini ya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ini kita lafazkan ya, dia jalan nih sistem saraf, naik ke atas, jalan ke seluruh badan, masuk ke kolbu ya. Aku mohon kepadamu keridhoanmu ya, dan surga, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu dan api neraka. Ini kita lafazkan terus dalam tubuh kita. Ini belum lagi dapat surga di akhirat. Pada saat kita lafazkan doa ini, itu sel-sel tubuh itu senang sekali. Maka kita sudah dapat juga surga di dunia. Apa? Sel-sel tubuh kita, jantung kita, kolbu kita, paru-paru, lever, lambung, ya pankreas, ginjal, dan semuanya tuh, usus besar, usus kecil, tempat kandung kemih, alat reproduksi, dan semua sel-sel, dia senang dapat doa seperti ini. Ya? Dan berlindung padamu dari kemurkaanmu, dari api neraka ya. Jadi sel-sel ini senang kita berlindung dari api neraka. Mungkin api neraka di dunia ini, mungkin itu tadi makanan-makanan yang tidak halal, tidak thayyib ya, apa omongan-omongan kekesalan yang bikin jantung yang berdetaknya jadi nggak enak, lambung juga jadi naik asam lambungnya, itu kan juga api neraka. Itu asam lambung kalau naik panas, itu panas banget. Jadi doa ini sebelum kita juga dapat surga di akhirat, sudah dapat surga di dunia itu. Ya, dan kemudian ya diriwayatkan dari Ahmad, Nasai dan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ya, siapa yang meminta surga 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Dan siapa yang memohon perlindungan dari neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, lindungi dia dari neraka. Ini kita makanya disuruh doa untuk minta surga dan dijauhi neraka diulang-ulang. 3 kali saja, itu surga sudah bilang sama Allah, masukkan dia ke dalam surga. Karena tentu orang yang doa minta surga, pasti perilakunya jadi akan jauh lebih baik. Kenapa? Omongan itu jalan di badan. Dan pada saat memohon perlindungan dari neraka, ya, dan sering banget kita lakukan itu, mendoa-doa untuk dilindungi dari neraka, maka omongan itu, ya, kalimat itu jalan di badan,
insya Allah badan kita akan ya, melakukan hal-hal yang terlindungi dari neraka. Ini kaitannya sebetulnya. Ya, mengapa doa ini perlu dilafazkan? Ya, ini. Jadi tubuh manusia ini belum apa-apa, dia sudah senang dia dapat surga dan dilindungi dari neraka. Dan selain tubuh kita ada badan seluler, manusia itu ada badan bioplasmiknya. Ini ada penjelasan tersendiri ya, tapi saya mau cerita bahwa dari tubuh manusia ini keluar nur. Dari tubuh manusia, kalau pakai bahasa fisika kuantum ini namanya gelombang elektromagnetik. Dia keluar dari tubuh kita. Dia keluar pertama sekali itu dari vibrasi jantung, gelombang elektromagnetik jantung. Ini paling besar. Dia 5.000 kali dari otak. Makanya jantung inilah disepakati, inilah kolbu. Ya, dari otak, dari jantung ini lebih paling kuat, kemudian dari otak, dan kemudian dari seluruh tubuh. Keluar dari mana sinyal ini? Dari pembuluh meridian. Di mana pembuluh meridian? Di bawah kulit. Bentuknya kayak apa? Lubang-lubang energi. Dan dia kayak ada pintunya. Dan uniknya dia berputar ke kiri kayak orang tawaf. Kalau berputarnya lancar, maka sinyal yang keluar lancar. Kalau berputarnya lambat, sinyal yang keluar lambat. Ya, dari mana gelombang ini diproduksi? Dari sel tubuh. Di mana sel tubuh ini? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jumlahnya triliunan. Ya, ini nyala terus setiap hari. Iya, nyala terus. Pada saat tidur pun nyala terus. Apa yang dikirim ke sini? Apa yang di-broadcast lewat sinyal badan bioplasmik? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita niatkan? Apa yang kita prasangkakan? Dia terbroadcast. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita lafazkan ya Allah, ya, tadi kita misalnya doa tadi ya Allah, saya mohon ya Allah, ya, dengan keridoanmu ya Allah dan surgamu ya Allah, dan lindungi aku dari neraka. Itu kalimat itu jalan di badan sudah senang karena mendapatkan surga, dan kemudian juga kalimat tadi, doa tadi terbroadcast oleh badan bioplasmik ini kemana? Ya, seluruh alam semesta, bahkan sampai lauh mahfuz, sampai lapisan langit ke-7. Sampai ini sinyal ini luar biasa, dia tembus kalah sinyal yang buatannya manusia ini. Ya Allah. Nah, terus bagaimana suami istri? Masing-masing dia punya sinyal. Dan apabila suami istri ini saling menghormati, saling menghargai, dan saling sabar, dan ya pelan-pelan belajar tentang perbedaan, pelan-pelan belajar tentang perbedaan watak, pelan-pelan belajar juga tentang ya kelemahan-kelemahan, maka suami istri ini akan memberikan sinyal-sinyal getaran-getaran yang aduh cakep banget deh, saling menenangkan, ya. Tapi kebalikannya, kalau si istri udah berprasangka buruk, maka ini nyamber ke suaminya prasangka buruk, bahkan nyamber ke anaknya juga. Ini jalan loh di sekeliling kita. Dan ini berlapis-lapis. Lapisan paling luar ini yang nanti ya tembus dinding rumah kita, tembus jarak, tembus waktu, dan tembus alam. Ini yang di lapisan yang kita sebut lapisan spiritual. Secara anatomi ini berlapis-lapis. Ada eterik, ada astral, ada kausal, dan ada spiritual. Dan diantaranya ada sub-subnya. Bahkan dikatakan ada 7 lapis. Ya. Jadi pada saat orang tua, ayah, ibu, ya, kemudian dia sama-sama saling mencintai keluarganya, saling mengerti, dan saling tahu apa tugasnya, itu kan keren banget. Sinyal di rumah itu, ya Allah, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan, seneng banget itu. Ya. Dan yang saya mau bilang adalah, ya, bahwa seorang ayah itu, karena tadi dia menjaga keamanan, ya, makanya pada seorang ayah di luar rumah dia sinyalnya kenceng banget. Nah ini tadi, ini keluar dari sini ya. Ini namanya pembuluh meridian, dan paling kuat dari jantung. Jantung itu 5.000 kali getarannya dibanding otak. Otak saja kekuatannya itu vibrasinya kenceng banget. Ya. Makanya pada saat kita ini selalu keluar energi ini, selalu keluar gelombang yang membawa perasaan kita, membawa pikiran kita, membawa niatan kita, membawa prasangka kita. Dan kalau kita saling bertemu ini bisa saling ngomong nih. Dan pada saat seseorang itu berdoa, itu gelombang spiritualnya itu tembus dinding rumah kita, tembus jalanan, tembus tempat, nyampe lah. Ya, makanya kita bisa tarik apapun yang kita minta tadi.